pemirsa pecinta otomotif, jumpa lagi dengan saya Alea Sadewi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan TVRI atau Sport Oke Punya. Pemirsa, seperti biasa di episode kali ini kami akan menyuguhkan berbagai macam informasi seputar dunia otomotif di tanah air. Penasaran seperti apa? Maka jangan kemana-mana karena akan hadir segmen tren dan gaya, modifikasi dan tips-tips yang pasti bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah. Oh ya pemirsa, kalau punya permasalahan mengenai kendaraan Anda, bingung mau share ke siapa atau mau tanya ke siapa, jangan ragu untuk tahu solusinya, langsung share pertanyaan Anda ke Facebook kami di TVRI Otosport atau di akun Twitter kami di @otosport Oke Punya. Karena pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh para ahli di dunia otomotif. Oke pemirsa, penasaran seperti apa kehebohan pada episode kali ini? Serunya gimana? Jangan kemana-mana ya. Tetap di depan televisi kesayangan Anda karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih ditemani saya Alea di segmen tren dan gaya. Kali ini kita akan membahas tentang kehebohan dari acara Garut Bike Week. Gimana sih serunya? Trennya seperti apa? Gayanya seperti apa? Langsung aja kita lihat liputannya. Ya, yang pertama saya hadir sebenarnya sebagai ketua ini dan ketua DCI. Kalau saya hadir sebagai dinas karena kaitan dengan Hari Bayangkara. Jadi ini banyak kaitannya. Karena itu terima kasih kepada Bupati Garut dan tadi Presiden PBC, orang Garut yang telah menyiapkan sarana menyelenggarakan acara ini dan menghimpun semua bikers di sini. Mudah-mudahan besok tercapai muri 1.000 lebih motor di sini. Satu, yang kedua, juga hari Minggu akan ada lebih kurang 4.500 motor kumpul di sini. Kita berharapkan ini pun momentum kita untuk kembali menertibkan semua pengendara motor dan jangan sampai kita ikut di geng motor. Kalau besok geng motor saya ikut ke sini, kita bisa di sini. Yang pertama, yang kedua, biasa ini pun dari komunitas pohon Indonesia juga hadir. Mereka akan juga ikut serta menanam pohon 2.000 pohon dalam kaitan ini. Jadi kita menunjukkan. Yang ketiga, kembali kita ingat ini adalah motor besar, motor kecil, motor apa saja bersatu untuk sama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Secara sama-sama kita berharap ini momentum, ini event untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Yang terakhir, saya mendukung harapan Bupati bahwa kita ingin menjual Garut ini dalam kaitan pariwisata. Karena itu diharapkan media juga bisa mendukung menjual kulinernya, pariwisatanya, dan kendaraan Garut di pariwisata internasional maupun nasional. Itu, terima kasih. Sangat merespon sangat baik sekali karena kegiatan yang sangat luar biasa karena pesertanya semuanya kebanyakan luar Garut. Mungkin apa yang di Garut dapat terangkat untuk lebih keluar. Untuk visit Garut sendiri
karena banyak wisata alam di sini, wisata kuliner. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, Garut semakin terangkat. Hai pecinta otomotif, Otospot Oke Punya masih setia kan di depan televisi Anda. Tadi sudah lihat keseruan-keseruan event di Garut ini. Gimana kalau langsung kita tanya-tanya sama yang punya acara. Halo brother. Halo, saya Edi Sito sebagai Ketua Pirate Biker Club. Brother Edi, kita mau tanya-tanya mengenai event ini ya. Ah. Apa sih yang menjadi tujuan dari acara Garut Bike Week ini? Garut Bike Week ini diadakan bertujuan untuk menyambut Garut yang berulang tahun 2 abad, selain juga Visit Jabar 2013. Kita rangkaikan sekalian dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan rangkaian acara ini juga tidak terlepas dari dukungan dari kepolisian dalam rangka Hari Bayangkara. Kalau temanya kita lihat, tadi mungkin Mbak bisa lihat ada spanduk yang berisi tema yaitu Big Ride, Big Mission, dan Big Unity. Jadi artinya kita sama-sama riding ke Kota Garut dalam misi yang sama, yaitu salah satunya adalah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Lalu di sini kita menyatu, semua biker di sini menyatu, baik itu yang bersesi besar maupun bersesi kecil. Ini ada berita yang sangat penting yang mungkin saya akan sampaikan. Telah dibentuk atau dibikin di Onip 303 ini adalah Hutan Bikers Indonesia. Ini adalah yang pertama di Indonesia. Para biker sudah menyumbang pohon dan akan ditanamkan di sini. Itu akan kita pelihara sampai tidak akan ditebang-tebang. Garut Bike Week ini menurut kami warga Batelan 303 merupakan event yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, di Gajang dan sekitarnya ini. Karena ini bisa menyatukan antara TNI dan masyarakat, masyarakat dengan Polri. Semua lapisan masyarakat bisa terhibur dengan adanya kegiatan ini. Dari target yang ditentukan, berapa jumlah klub yang hadir kira-kira? Alhamdulillah jumlah klub kita nggak ngitung dari jumlah klub juga, tapi kita lihat dari unitnya. Kita targetnya 5.000 motor, tapi kita udah tercapai 7.000 motor kecil. Untuk motor besarnya kita targetnya itu 500 motor, dan alhamdulillah kemarin 1.210 motor besar, dan semuanya penuh sampai nggak bisa keluar, 1 jam macet 5 kilo di belakang. Harapan ke depan tentunya segala komunitas tentunya mesti bersinergi di Garut ya. Dari mulai komunitas Jeep, komunitas Harley, komunitas motor-motor moge, komunitas motor-motor kecil. Dan memang itu sudah dibentuk, ada wadahnya namanya Paguyuban Motor Garut. Bisa buat ajang-ajang buka buat promosi barang misalnya bagus lah. Ya. Ramai juga karena banyak motor-motor gede kan di sini ya. Baru pertama kali ini datang ke acara gini dan emang ramai gitu. Siswa dan berada masih di Otospot Oke Punya. Sekarang saya sudah berada di Kota Garut. Di segmen modifikasi ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu brother mengenai modifikasi. Seperti apa serunya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Otospot Oke Punya. Modifikasi masih menjadi kebutuhan di kalangan para pecinta otomotif, khususnya pemilik sepeda motor. Ketidakpuasan dengan tampilan ala pabrikan. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa memodifikasi motor itu adalah sebuah seni dan menjadi kebanggaan tersendiri saat mengendarai motor kesayangannya. Salah satu pecinta modifikasi dari komunitas GNC, Aib Bodong,
melakukan perubahan di keseluruhan bagian dari besutannya, mengambil konsep desain full body custom dengan sedikit sentuhan street racing. Nah, langsung aja deh kita nanya-nanya modifikasi. Jenis modifikasi apa sih yang sudah dilakukan pada si Orange ini? Salah satunya yang sudah saya lakukan full body custom Semong gitu kan, mulai dari bentuk mulai depan Aprilia RS125 sampai ke belakang dan juga termasuk velg racingnya gitu kan. Konsepnya itu ya memang salah satunya banyak kita ya yang kita rubah gitu kan, mulai dari velg, radiator, speedometer, stabilizer, dan juga coupling, kaliper berikut dengan master remnya gitu kan. Berarti konsepnya adalah Konsep racing works untuk race gitu kan. Pemilihan warna yang ada di motor miliknya adalah paduan warna orange stabilo dan hijau stabilo. Jenis warna yang menjadi pilihan banyak pecinta dunia otomotif di tahun 2013 ini agar terlihat lebih segar dan enak dipandang mata. Bahan yang digunakan untuk orange ini ya terutama untuk dalam segi pengesetan full chicken itu salah satunya ya ini kan buktinya kalau di siang hari ini kelihatannya basah banget gitu kan, kayak yang udah dicuci gitu kan. Jadi dia fresh ya. Betul. Lamanya ini memang untuk pengerjaan kemarin itu full itu hampir 2 bulan. Untuk mewujudkan keinginan para pecinta otomotif yang merasa belum puas dengan mesin standar dan penampilan fisik kendaraannya, mendorong munculnya bengkel-bengkel modifikasi yang banyak dijumpai hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia. Adalah Rizal Sungkar, pemilik bengkel modifikasi. Selama lebih kurang 6 tahun bergelut di bidang bengkel modifikasi, mobil yang menangani mobil-mobil untuk keperluan sport dan penggunaan harian. Kalau kita udah mencari untuk performance rata-rata comfort atau kenyamanan dari kendaraan itu sendiri berkurang, tapi tidak menutup kemungkinan barang-barang yang ada di pasaran saat ini adalah barang-barang yang juga menuntut segi performance maupun segi comfortnya menjadi satu. Jadi bila datang ke bengkel-bengkel performance atau bengkel kami akan menanyakan dulu fungsi dari kendaraan masing-masing yang akan dipergunakan. Jadi kalau memang pergunaannya untuk harian, maka kita akan tetap menjaga kenyamanan dari kendaraan itu sendiri. Tapi kalau memang fungsinya untuk kegiatan motorsport atau kegiatan balap, maka fungsi dari kenyamanan itu sendiri akan hilang, tapi digantikan oleh fungsi performance yang ada dalam kendaraan itu. Dan kita mencoba untuk meningkatkan kinerja, baik kinerja mesin, suspensi, aerodinamik, keentengan dari bodi itu sendiri dan lain-lain. Karena untuk menjadi performance car atau menjadi mobil balap, maka power to weight ratio atau berat mobil dengan banyaknya horsepower itu akan hampir sebanding. Waktu yang dibutuhkan untuk memodifikasi mobil berkisar antara 1,5 sampai dengan 3 bulan tergantung kepada jenis pekerjaannya. Belum selesai sampai di situ saja. Selanjutnya akan dilakukan test drive atau final testing guna mengetahui segala kekurangan dan kelemahan sebelum mobil diserahkan kepada pemiliknya. Biaya yang dibutuhkan adalah relatif, tergantung dari kegunaan dan fungsinya. Ya, untuk memodifikasi mobil memang relatif budget itu relatif dari kegunaannya, dari fungsinya. Tapi untuk pemakaian jalan raya mungkin budget dari 10 sampai 20 juta itu udah bisa macam-macam yang bisa dilakukan, dari mulai segi performance kendaraannya sendiri dari segi mesin ataupun juga segi penampilannya, baik pelek, baik modifikasi bodi dan lain-lain. Jadi antara range itu sudah bisa memodifikasi kendaraan dengan baik dan fungsional.
Jati. Gimana kalau langsung kita ngobrol-ngobrol mengenai tipsnya bagaimana sih cara merawat motor besar sehari-hari jenis Harley Davidson. Langsung kita sapa yuk. Halo, selamat siang. Dengan brother siapa? Dengan Adi. Brother Adi. Di sebelah saya ada lagi, halo Pak. Dengan siapa Pak? Ato. Brother Ato. Bapak Ato ya. Dengan siapa Pak? Bapak Rahmat atau Brother Rahmat. Mau nanya-nanya, berbagi tips boleh ya. Bagaimana sih cara merawat motor besar ini untuk sehari-hari? Ya pada prinsipnya sih merawat motor itu hampir sama ya. Semua motor sih dirawat ya sama gitu juga. Cuman dari hal itu yang paling penting itu yang harus perhatikan rem aja, rem sama kuping aja. Karena pada intinya pada keseluruhan harus oke ya. Mesin cuma hanya rem aja yang harus hati-hati aja. Perawatan rem aja. Perawatan rem. Selain itu, adakah hal yang harus diperhatikan lagi? Karena ini kan motor besar berbeda tentunya secara fisik dengan motor yang lain ya. Iya betul. Yang penting oli di engine itu oli. Karena kalau kita sudah kena di mesin, di engine itu susah. Karena ini bukan produk nasional. Terus kedua, ini kan perjalanan tidak pernah bisa pelan. Itu kan kencang-kencang. Jadi betul kata Pak Toto tadi, fixingnya rem sama kopling dulu aja. Itu dia yang harus diperhatikan, rem dan kopling. Agak sulit nggak sih merawat sehari-hari Pak? Sebetulnya tidak juga, tapi memang perlakuan terhadap Harley ini agak berbeda ya. Karena pertama motor ini cc-nya cukup besar, jadi memang untuk keselamatan di jalan itu fungsi daripada pengereman itu memang harus diperhatikan. Karena kalau panas, biasanya cepat panas, cc besar itu biasanya terjadi slip pengereman gitu ya. Dan itu kecepatan mengerem juga jangan terlalu sering misalnya gitu kan. Bisa mengakibatkan rem itu menjadi tidak kurang bagus gitu kan. Ini sangat berbahaya gitu. Itu mungkin diantaranya. Jadi lebih memperhatikan rem dan Cara pemakaian rem itu betul-betul harus safety lah. Nah kalau boleh tahu ini jenis motor apa sih yang ada di sebelah kita ini? Ini jenisnya Dyna Petpop. Dyna Petpop. Nah demikian cara merawat motor-motor besar jenis Harley Davidson ya. Harus lebih diperhatikan karena motor ini tidak bisa lajunya pelan ya. Oke. Kalau pelan panas. Iya, agak ribet ya. Oke, terima kasih brother-brother berbagi tipsnya. Mudah-mudahan nanti tipsnya bermanfaat ya untuk brother-brother kita yang ada di rumah. Thank you. Nanti saya boleh nyobain naik Harley Davidson ya. Oke pemirsa, tetap di sini di Otospot. Oke Bunya. Luar biasa keren dan mantap. Seru juga kan, jangan kemana-mana ya, tetap di Otospot. Pemirsa Otospot, sekarang saya akan membacakan kiriman pertanyaan yang dikirim melalui Facebook dan Twitter. Kita langsung baca dulu yuk yang Facebooknya yang dikirim dari Eni Suryani. Pertanyaannya adalah, mengapa lampu motor sering putus? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Langsung aja yuk kita lihat jawabannya. Penyebab lampu motor sering putus adalah ya bisa dari kiprok, bisa dari saklar, bisa dari umur lampu. Tapi yang paling kita sering dari motor-motor standar itu, yang paling sering terjadi itu ya utama umur dari lampu itu kalau sudah terlalu lama itu bisa terjadi putus. Dan yang kedua dari kiprok, kalau kiprok sudah mati ya lampu pun bisa terjadi langsung putus. Dan yang ketiga itu dari saklar kalau kena hujan menyebabkan karat itu udah menyumbat namanya arus listrik, makanya si lampu jadi cepat putus. Dan terus arus dari sepul ke kiprok nggak disaring, makanya si lampu jadi cepat putus.
Nah, buat Eni Suryani yang ada di Sumedang, gimana pertanyaannya sudah dijawabkan? Mudah-mudahan cukup menjelaskan apa penyebabnya lampu motor sering putus. Tetap di atas spot ya. Sekarang pertanyaan yang dikirim lewat Twitter. Itu dari @Ricky_Saputra yang ada di Kota Bekasi. Pertanyaannya adalah, kenapa klakson motor saya terkadang hidup, terkadang mati? Kenapa ya? Langsung aja kita lihat jawabannya. Sebabnya kita mesti cek yang namanya saklar. Saklar ini kalau kita terkena air atau terkena hujan, banjir gitu, apalagi sekarang musim hujan, kita sekarang yang mesti kita lakuin buka saklar, karena di dalam saklar itu ada besi dan itu bisa karat, karena karat itu bisa menyumbat aluran listrik yang masuk ke klakson. Jadi cara membersihkannya gampang, kita tinggal ambil amplas, terus buka bagiannya, kita amplas, insya Allah itu bakalan hidup kembali. Terjawab sudah kan? Kenapa klaksonnya sering hidup, sering mati? Mudah-mudahan buat Ricky yang ada di Kota Bekasi cukup puas. Tetap saksikan Atas Spot. Oke punya. Nah, seru kan Sisa and Brother Atas Spot Oke punya berkumpul dengan komunitas Maksi di Bogor, Jakarta, dan sekitarnya. Maka terus saksikan Atas Spot Oke punya.